Selasa saya ngajar, Minggu saya libur. Itu. Oh, jadi Yesus itu adalah Hasem. Iya apa, Dek cantik? Bani Israel nyembah Yesus gitu maksudnya. Mimpi jangan kelamaan. Bangun, bangun. Iya dong, tapi Yesus yang belum datang, Yesus yang sebelum jadi Yesus, sebelum datang menjadi Yesus, emang nggak tahu kronologis ceritanya? Nggak pernah sekolah minggu ya Pak? Saya kalau minggu libur malam, Mbak. Ya, saya sekolahnya itu Senin sampai Jumat. Selasa saya ngajar, Minggu saya libur. Itu. Oh, jadi Yesus itu adalah Hasem, adalah Ilaha, adalah Allah yang kemudian datang dalam rupa manusia. Itu ajaran siapa? Ajaran siapa itu? Iya, jangan bilang adek, panggilnya itu Oma. Oma enak aja gue dibilang Oma. Oke Bu, wes panggil ibu aja sudah. Masa sih orang Israel nyembah Yesus, Bu? Mana dalilnya, Bu? Pak Zulkifli, kenapa sih kamu memaksakan kalau Allah SWT itu adalah Elohim, adalah Hashem? Apa sih kesamaannya Pak? Coba tunjukin. Kenapa Bapak bisa mengatakan bahwa Allah SWT itu adalah Hashem gitu? Dari mana Bapak bisa nyamain gitu Pak? Menyembah Yesus yang belum datang sebelum Yesus, menyembah sebelum Yesus, menyembah Tuhan yang belum datang sebelum datang menjadi Yesus, sebelum datang ke dunia menjadi Yesus. Sebelumnya kan dia adalah Elohim. Jelas kok. Kan itu ada kronologisnya Pak. Memang nggak pernah belajar sejarahnya ya Pak? Oke Bu, tunjukkan kepada saya sejarahnya, catatan sejarah orang Israel menyembah Yesus sebelum Yesus lahir. Coba tunjukkan sejarahnya, Bu. Coba ibu, maaf. Coba ada lihat dari VN saya yang saya sudah kirimkan di grup ini. Supaya ibu itu paham bahwa Allah itu adalah Eloh atau Elaha di dalam bahasa Ibrani atau bahasa Aram. Ya, di dalam bahasa Ibrani disebut Eloah. Di dalam bahasa Aram disebut Elaha atau Alaha. Di dalam bahasa Arab disebut dengan sebutan Allah. Mereka tiga penyebutan kepada satu esensi ini memiliki akar kata yang sama. Ibrani Alef, Lamet, He. Arab Alif, Lam, Ha. Aram Alaf, Lamat, He. Jadi Allah itu adalah Elaha atau Alaha atau Eloah. Bishum ila Yisrael. Di dalam bahasa bahasa Arab disebut dengan sebutan Bismillah. Bismillah. Kalau di dalam bahasa Arab Bishum ila Yisrael. Ya. Paham ya? Dalam bahasa Arab Bishum ila Yisrael. Kalau di dalam bahasa di dalam bahasa Arabnya Bismillah Israel, dengan nama Allahnya Israel, atau Elah Israel, Allah Israel. Nah, itu yang perlu Anda pahami dengan baik. Jadi ketika saya mengatakan bahwa sembahan Bani Israel itu adalah Allah, maka itu tidak bisa diragukan lagi. Itu nggak bisa diragukan lagi. Karena memang kata Allah itu memang akar katanya sama dengan sebutan Elah atau Alaha di dalam bahasa Arab. Nah, adapun kata Subhanahu wa ta'ala itu, Dek, ya, adekku yang cantik, yang suka warna ungu, ya, itu adalah kata yang kemudian kata Subhanahu wa ta'ala itu kan Elohim itu dia adalah Allah yang penebus dan juru selamat Pak. Jadi dia mengampuni dosa orang itu kan dengan cara tebusan juga Pak. Itu kan lambang darah Yesus yang mati di kayu salib itu. Mereka sudah sosialisasikan bertahun-tahun. Kamu baca di kitab Imamat bagaimana mereka memotong hewan-hewan korban sapi untuk diambil darahnya, lalu minta pentahiran darah suci lewat imam. Imam datang masuk ke
bait suci dan minta ampun dosa gitu, minta ampun dosa untuk yang menyembelih korban itu. Kayak gitu kan disosialisasikan. Lalu Musa mengatakan bahwa Elohim itu akan datang, karena pada waktu itu kan Elohim kan sering menampakkan diri kepada orang Israel, tapi mereka orang-orang Israel tidak mau lagi kalau Elohim menampakkan diri karena banyak membuat mereka mati. Lalu kan Musa yang menubuatkan kalau Elohim itu akan menampakkan diri dalam wujud seorang nabi untuk bangsa Israel. Itu cocokologi namanya, Bu. Maaf saya katakan, itu cocokologi. Para nabi tidak pernah mengorbankan manusia, Bu. Apalagi mengorbankan yang konon namanya Tuhan. Di dalam kitab Imamat, di situ direkam informasi korban yang disembahkan itu kalau tidak domba, sapi jantan muda, kalau tidak mampu boleh diganti dengan hasil ladang terbaik, Bu. Bukan di situ dikorbankan manusia pilihan terbaik, tidak. Ya. Contoh, kalau memang Allahnya Abraham menghendaki adanya pengorbanan anak manusia, pastilah anaknya Abraham itu sudah dikorbankan, sudah disembelih pada saat itu. Tapi kita tidak usah bahas siapa yang dikorbankan, Ishak atau Ismail, karena itu lain ranahnya. Kita lihat pesannya yang tertangkap di situ. Tapi faktanya diganti, Bu, dengan domba, Bu. Diganti dengan binatang ternak pilihan. Artinya Allahnya Abraham tidak menginginkan adanya darah manusia. Kok tiba-tiba Ibu cocokologikan ke pengorbanan darah anak manusia? Nyambungnya dari mana, Bu? Pak Zulkifli main-main dengan bahasa. Ngapain, Pak? Nama boleh sama, Pak. Nama Susan itu SUSAN itu banyak, Pak, di mana-mana, Pak. Tapi apakah oknumnya sama, Pak? Oh, tidak. Jelas itu Bapak hanya bermain kata-kata, sok-sok pinter, Pak, sok-sok pinter agama, bahasa Arab, bahasa Aram, bahasa Ibrani. Ya, penyebutan kata Allah itu memang dari sudah lama, Pak. Tetapi oknumnya itu apa iya yang sama, Pak? Oh, tidak, Pak. Mana bisa Bapak bilang sama? Kalau soal nama banyak, Pak, di mana-mana juga banyak, Pak. Nama saya Uti juga banyak, Pak, bergelimpangan di mana-mana, Pak. Tapi oknumnya apakah saya? Oh, tidak, Pak. Sama juga. Apakah oknumnya Allah SWT itu adalah Elohim? Oh, tidak jelas, berbeda bagai bumi dengan langit. Bagaimana Bapak bisa bilang itu adalah oknum yang sama hanya dengan permainan kata-kata seperti itu, Pak? Oh, tidak bisa, Pak. Itu dalil yang sangat rendah, Pak, sangat yang tidak valid, Pak. Itu cocokologi namanya, Bu. Maaf saya katakan, itu cocokologi. Para nabi tidak pernah mengorbankan manusia, Bu. Apalagi mengorbankan yang konon namanya Tuhan. Di dalam kitab Imamat, di situ direkam informasi korban yang disembahkan itu kalau tidak domba, sapi jantan muda, kalau tidak mampu boleh diganti dengan hasil ladang terbaik, Bu. Bukan di situ dikorbankan manusia pilihan terbaik, tidak. Ya. Contoh, kalau memang Allahnya Abraham menghendaki adanya pengorbanan anak manusia, pastilah anaknya Abraham itu sudah dikorbankan, sudah disembelih pada saat itu. Tapi kita tidak usah bahas siapa yang dikorbankan, Ishak atau Ismail, karena itu lain ranahnya. Kita lihat pesannya yang tertangkap di situ. Tapi faktanya diganti, Bu, dengan domba, Bu. Diganti dengan binatang ternak pilihan. Artinya Allahnya Abraham tidak menginginkan adanya darah manusia. Kok tiba-tiba Ibu cocokologikan ke pengorbanan darah anak manusia? Iya, domba itu kan cuma perlambang, Pak. Yesusnya belum datang, masa anak-anak yang mau daging orang mau dipotong-potong, Pak? Ya enggak, Pak. Itu kan perlambang, Pak. Itu perlambang karena disebut di dalam kitab Yesaya, akhirnya kan dia anak manusia itu, anak yang adalah Elohim yang menjadi penebus itu. Elohim kan yang bilang yang menjadi penebusmu itu adalah Allah Israel. Lalu Yesaya mengatakan Allah Israel itu akan dibawa seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Dan ritual yang diajarkan oleh Musa itu kan hanya menggambarkan pencucian dosa dengan darah.
itu kan hanya untuk sementara sebelum sebelum darah suci itu dari Tuhan sendiri itu akan datang. Itu kan hanya masa penantian. Musa kan ada pada masa penantian. Sebelum Yesus datang ya pakai korbannya korban darah domba itu, Pak. Tetapi setelah Yesus datang kan sudah nggak dipakai itu lagi, Pak. Tidak lagi dipakai itu. Semua orang hanya menerima darah tebusan Yesus itu sekali dan seumur hidup. Nggak perlu lagi itu darah domba. Gitu loh, Pak. Ibrani 9 ayat 13 sampai 28. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan yang sia-sia supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Karena itu ia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikannya. Sebab ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Sebab di mana ada wasiat, di situ harus diberitahukan. Coba Bu ya, kita masuk ke ranah dalil. Ini saya bacakan 2 Tawarik pasal 21 sampai dengan 23 ya. Coba di sini judulnya doa Salomo. Nah Bu, coba Anda perhatikan di dalam 2 Tawarik pasal 22 Tawarik pasal 6 ayat 21. Dan dengarkanlah permohonan hambamu dan umatmu ini, bahwa engkau juga mendengarkannya dari tempat kediamanmu dari surga, dan apabila engkau mendengarkannya maka engkau akan mengampuni. Ini saya baca langsung dari Bible Ibu ya, karena di depan saya ada Bible Bu. Ayat 22, jika seseorang telah berdosa kepada temannya, lalu diwajibkan mengangkat sumpah dengan mengutuk dirinya, dan ia datang bersumpah ke depan mezhabmu di dalam rumah ini. Baca ayat 23-nya, maka engkau pun hendaklah mendengarkan dari sorga dan bertindak serta mengadili hamba-hambamu, yakni membalas perbuatan orang yang bersalah, membalas perbuatan orang yang bersalah ya, dengan menanggungkannya kepada orang itu sendiri, tetapi membenarkan orang yang benar dengan membalaskannya kepadanya sesuai dengan kebenarannya. Ayat ini betul sekali. Kenapa saya katakan betul sekali? Di sini dikatakan Allah cukup diam di surga untuk bertindak serta mengadili dan mengampuni dosa dan membalaskan sebagaimana perbuatannya itu sendiri, perbuatan dan kesalahan daripada hambanya sendiri. Yang artinya Allah hanya cukup diam di surga untuk bertindak, nggak mesti harus belusukan kayak Jokowi menjelma menjadi manusia, Bu, sebagaimana yang Anda asumsikan. Coba Bapak pause dulu, coba ayatnya, lihat konteksnya, lihat dulu konteksnya Pak. Itu Bapak main comot ayat itu, saya yakin banget. Bukan main comot Bu, itu 2 Tawarik pasal 6 ayat 21 sampai dengan 23 Bu. Ya, yang mana itu adalah doa. Ya, sebagaimana kalian mengartikan doa Yesus di pasal Yohanes pasal 17 ayat 3 kan sering kalian artikan secara harfiah. Ya toh. Nah, apakah salah saya mengartikan ayat itu sesuai dengan konteksnya? Baca sendiri Bu. Ibu punya Bible enggak? Ya di pos kemari dong Pak, saya nggak bisa nyarinya. Pos kemari aja saya bacain sini. Nah, tinggal dicari aja 2 Tawarik pasal 6 ayat 21 sampai dengan 23, Bu. Aduh. Punya Bible nggak di rumah, Bu? Itu kan bukan itu Pak, itu kan konteksnya tuh saya baca tuh konteksnya tuh kan
Salomo menawarkan itu kan, Salomo itu sedang membangun bait Allah. Lalu Salomo bilang, Tuhan nggak usah datang lah, nggak usah tinggal karena nggak muat. Itu kan permohonan Salomo, Pak, bukannya pernyataan Elohim. Permohonan Salomo supaya Elohim tidak datang ke bumi, ya udah dari atas sana aja mengampuni dosa, nggak perlu datang ke bumi. Tapi kan kenyataannya Elohim kan datang kan, dia dibangun bait Allah itu, dia tinggal di situ kan. Itu loh Pak, itu konteksnya, lihat dulu, itu pernyataan Salomo. Salomo meminta Tuhan berlaku seperti itu, bukan itulah yang dilakukan oleh Elohim, bukan, itu permintaan Salomo supaya Elohim mengampuni dosa itu seperti itu, begitu loh. Tetapi kenyataannya Elohim mau datang masuk ke dalam bait Allah itu Pak. Jadi Bapak ngawur loh Pak. Artinya apa? Salomo tahu bahwa Tuhan itu nggak perlu belusukan ke bumi menjelma menjadi manusia. Makanya dikatakan seperti itu. Salomo ajarkan bahwa tidak ada Tuhan yang akan menjelma menjadi manusia. Karena Allah itu maha pengampun. Justru dia maha pengampun itu, maka dia nggak perlu harus belusukan menjelma menjadi manusia ke bumi. Disitulah kemaha pengampunan Allah. Salomo ajarkan seperti itu, sedangkan Salomo aja ajarkan seperti itu. Nah, karena Allah itu maha besar, tidak ada yang bisa nampung dia di saat dia turun ke bumi. Apalagi untuk menjelma menjadi manusia, kan begitu, Bu? Oh tidak Pak, tidak, Salomo tidak berkata begitu Pak. Salomo itu anaknya Daud. Daudlah yang mengajarkan kepada Salomo bahwa dia itu diselamatkan, bahwa Daud itu mengatakan dia itu selamat karena ditebus. Ada loh, Daud yang mengajarkan kepada umatnya bahwa semua orang Israel itu dia selamat karena ditebus, karena pertolongan Allah, karena penyelamatan. Daud itulah yang mengajarkan Allah yang penebus dan juru selamat Pak. Tidak Pak, itu Bapak asumsi saja. Itu jelas ya konteksnya, bahwa Salomo meminta kepada Elohim, ya sudahlah, ampuni aja kami dari atas sana, ini aja, nggak usah datang ke bumi. Tetapi apa hasilnya? Hasilnya Elohim tetap tinggal di bumi. Dia tinggal di dalam bait Allah itu Pak. Tidak, Salomo tidak mengajarkan begitu. Salomo meminta supaya begitu. Salomo tahu Elohim akan turun, dan itu pengajaran dari Daud itu mengatakan semua manusia itu ditebus Pak. Manusia itu selamat karena ditebus. Diajarkan oleh bapaknya. Dan Salomo tahu itu manusia itu selamat karena ditebus Pak. Makanya dia bilang nggak usah datanglah ke dunia, ini ampuni saja dosa kami dari atas, gitu loh. Justru Anda yang sedang berasumsi, Bu. Anda dari tadi tidak berdalil loh. Saya bahkan berdalil satu konteks kalau mau dibaca. Coba Anda perhatikan. Tetapi ini ayat 18-nya. Tetapi benarlah Allah hendak diam bersama dengan manusia di atas bumi, tanda tanya. Sesungguhnya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidak dapat memuat engkau. Terlebih lagi rumah yang kudirikan ini, maka berpalinglah kepada doa dan permohonan hambamu ini. Arti ayat ini bahwa Salomo menegaskan bahwa tidaklah mungkin Allah turun ke bumi, karena bumi ini tidak akan kuat, tidak akan muat. Maka kita hanya cukup berdoa, dan Allah hanya cukup bertindak dari atas. Karena jika Allah turun ke bumi, bumi nggak akan kuat. Artinya di sini menyanggah daripada iman-iman kalian, menyanggah daripada ayat-ayat perjanjian baru kalian yang mengatakan Allah nuzul ke bumi. Ini dibantah oleh Salomo. Masa nggak berdalil itu, dan saya kasih ayatnya nih. Ini saya posting lagi ayatnya ya. Masa nggak 2 Tawarik 6 ayat 17-23. Maka sekarang ya Tuhan Allah Israel, biarlah terbukti kebenaran firman-Mu yang telah Kau ucapkan kepada hamba-Mu Daud. Tetapi benarkah Allah hendak diam bersama dengan manusia di atas bumi? Sesungguhnya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidak dapat memuat Engkau. Terlebih lagi rumah yang Kau dirikan ini. Maka berpalinglah kepada doa dan permohonan hamba-Mu ini ya Tuhan Allahku. Dengarlah seruan dan doa hamba-Mu yang kepanjatkan di hadapan-Mu ini.
Kiranya matamu terbuka terhadap rumah ini siang dan malam, terhadap tempat yang kau katakan akan menjadi tempat kediamanmu. Dengarlah doa yang hambamu panjatkan di tempatmu, dan dengarlah permohonan hambamu ini dan umatmu Israel yang mereka panjatkan di tempat ini, bahwa engkau juga yang mendengarnya di tempat kediamanmu dari sorga. Dan apabila engkau mendengarnya, maka engkau akan mengampuni. Jika seorang telah berdosa kepada temannya, lalu diwajibkan mengangkat sumpah dengan mengutuk dirinya, ia datang bersumpah ke depan mezbahmu di dalam rumah ini. Maka engkau pun hendaklah mendengar dari sorga dan bertindak serta mengadili hamba-hambamu, yakni membalas perbuatan orang bersalah dengan menanggungkannya kepada orang itu sendiri, tetapi membenarkan orang yang benar dengan membalaskan kepadanya sesuai dengan kebenarannya. Ini asumsi Anda. Bagaimana Salomo Anda katakan bahwa Elohim akan turun? Coba Anda perhatikan ayat 18-nya. Tetapi benarkah? Ini di sini pertanyaan. Tetapi benarkah Allah hendak diam bersama dengan manusia di atas bumi? Tanda tanya. Sesungguhnya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidak dapat memuat engkau. Terlebih lagi rumah yang kudirikan ini. Artinya di sini bahwa Salomo mengajarkan bahwa tidak mungkin kalau Allah itu turun ke bumi menjelma menjadi manusia. Ini ada dalilnya, Bu. Anda dari tadi cuma berasumsi. Saya berdalil. Ayo, siapa yang lebih kuat argumentasi kita? Nih baca Pak. Tawarik, maka sekarang ya Tuhan Allah Israel, biarlah terbukti kebenaran firman-Mu yang telah Kau ucapkan kepada hamba-Mu Daud. Kan hamba-Mu Daud. Tetapi benarkah Allah hendak diam bersama dengan manusia di atas bumi? Nah itu dia. Tetapi benarkah Allah hendak diam bersama dengan manusia di atas bumi? Sesungguhnya langit, bahkan langit mengatasi segala langit pun tidak dapat memuat engkau, terlebih lagi rumah yang kudirikan ini. Maka berpalinglah kepada doa dan permohonan hamba-Mu ini, ya Tuhan Allahku. Dengarkanlah seruan dan doa yang hamba-Mu panjatkan di hadapan-Mu ini. Kiranya matamu terbuka terhadap rumah ini siang dan malam, terhadap tempat yang kau katakan akan menjadi kediaman-Mu. Dengarlah doa yang hamba-Mu panjatkan tempat ini, dan dengarlah permohonan hamba-Mu dan umat Israel yang mereka panjatkan di tempat ini, bahwa engkau juga yang mendengarkan dari tempat kediaman-Mu dari sorga. Dan apabila engkau mendengarnya, maka engkau akan mengampuni. Jikalau engkau telah berdosa kepada temanmu, lalu diwajibkan mengangkat sumpah untuk mengutuk dirinya, dan ia datang bersumpah ke depan mezbahmu di dalam rumahmu, maka engkau pun hendaklah mendengar dari sorga dan bertindak sendiri. Nah itu kan hendaklah mendengar dari sorga, itu diminta. Salomo itu dalilnya. Itu dalilnya Pak. Wah. Iya kan? Itu dalilnya. Salomo yang minta. Udah sana Tuhan lu dikau katanya, engkau dengar aja dari sorga sana, nggak usah datang-datang gitu loh. Nah, artinya jelas Salomo mengajarkan di dalam doanya tersirat ajaran bahwa tidak mungkin Allah menjelma menjadi manusia turun ke bumi. Karena jangankan bumi, langit di atas langit saja tidak akan mampu menampung Allah jikalau Allah turun. Makanya Salomo mengajarkan untuk berdoa, memohon ampun kepada Allah. Cukup Allah mendengarkan dari surga, ya, berdiam di surga, bertindak serta mengadili dari surga, nggak perlu belusukan ke bumi. Jelas sekali sudah ayat itu, Bu. Ya, coba Anda perhatikan, Anda fokus di dalam ayat 18. Di sini sama sekali tidak mengisyaratkan kalau Salomo akan mengatakan bahwa Allah akan nuzul menjadi manusia, malah sebaliknya. Ya, tetapi benarkah Allah hendak diam bersama dengan manusia di atas bumi? Dari bahasa ini saja kita sudah paham. Sesungguhnya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidak dapat memuat engkau, kata Salomo. Apalagi dia akan nuzul menjadi manusia ke bumi, sementara langit di atas langit saja tidak akan muat menampung Allah.
Bagaimana perjanjian baru mengasumsikan bahwa Allah menjadi manusia? Secara konteks loh, padahal itu sudah jelas. Bapak nggak baca selanjutnya, Pak. Bapak nggak baca selanjutnya. Jawabannya iya, Pak. Nih, tak unjukin. Bukan tidak mungkin. Jawabannya iya. Elohim itu turun ke dalam bait Allah itu, Pak. Turun ke bumi, Pak. Jawabannya. Makanya baca ayat selanjutnya, Pak. Ya, tak kasih tahu aja ayatnya. Tak kasih tahu, Pak. Loh, padahal ibu sendiri katakan bahwa bait Allah itu tidak akan muat. Jangankan bait Allah, langit yang mengatasi langit saja tidak akan muat menampung Allah. Bagaimana ibu mau katakan iya? Hehehe. Aduh bu, jangan jelimet bu. Oh, jangan bermain kata-kata bu. Hah? Iyanya di mana bu? Iyanya di mana? Saya baca di sini nggak ada iya bahwa nanti Allah akan nuzul menjadi manusia bu. Nggak ada bu. Coba ibu ulangi lagi lah, baca dengan cermat. 2 Tawarik 7 ayat 1 sampai 3. Setelah Salomo mengakhiri doanya, api pun turun dari langit memakan habis korban bakaran dan korban-korban sembelihan itu, dan kemuliaan Tuhan memenuhi rumah itu. Para imam tidak dapat memasuki rumah itu karena kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Tuhan. Ketika segenap orang Israel melihat api itu turun dan kemuliaan Tuhan meliputi rumah itu, berlututlah mereka di atas lantai dengan muka mereka sampai ke tanah, lalu sujud menyembah dan menyanyikan syukur bagi Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bu, yang turun di sini kemuliaan Tuhan, bukan Tuhan. Cuman kemuliaannya, bukan wujudnya yang menjelma menjadi manusia. Tidak seperti itu tafsir ayatnya. Contoh, matahari dia ndak perlu belusukan ke bumi bu, hanya sekedar untuk menyinari ataupun memanaskan bumi. Cukup dia memberikan sinarnya, cukup dia memberikan cahayanya, cukup dia memberikan panasnya. Inilah yang disebut dengan kemuliaan Tuhan, bukan wujud Tuhan. Salomo sendiri mengatakan kalau Allah turun, jangankan bumi, jangankan bait yang dia bangun, langit di atas langit pun nggak akan muat bu. Dari sini saja sudah ketahuan, sudah kelihatan bu. Jangan asal tafsir dong. Itu ayatnya. Ayat 7. Dalilnya nyungsep, Pak. Nyungsep. Jadi nih kesimpulannya ya. Kesimpulannya itu lambang kedatangan Elohim, oke? Itu adalah nubuat, itu visi. Itu menceritakan bahwa itu bicara tentang visi ke depan. Elohim akan datang ke bumi, dan setelah Elohim datang ke bumi, mereka meminta ampun dosa dengan apa? Itu baca selanjutnya. Dengan korban bakaran, sembelihan hewan darah daging, dengan hewan darah daging domba. Yang Bapak bilang bahwa Elohim akan mengampuni dosa umatnya dari langit sana dan membalas kejahatan orang dengan kejahatan. Dan kata Salomo, apakah engkau akan datang ke bumi? Sesungguhnya bumi tidak muat. Itu hanyalah pertanyaan, dan jawabannya apa Pak? Iya, oke. Dan jawabannya apa Pak? Iya. Dan perkataan Bapak yang mengatakan Elohim itu akan mengampuni dosa dari atas, itu hanyalah permintaan dari Raja Salomo. Raja Salomo bilang, gak usah datang-datanglah Pak Tuhan, ya Elohim tak perlu datanglah. Kalau kamu mau mengampuni, ampuni saja dari sorga sana. Tetapi apa Pak kenyataannya? Kalau Bapak baca di pasal 7, Elohim datang ke bumi, oke? Dan sekali lagi Elohim datang ke bumi, dan orang-orang minta pengampunan dosa dengan darah korban. Itu dia Pak, itu lambang bahwa Elohim akan datang ke bumi dengan memberikan nyawanya untuk penebusan dosa-dosa manusia. Itu gambaran Salomo adalah gambaran tentang Yesus, tentang Elohim yang datang menjejak-jejakkan kakinya ke bumi. Gitu saja Pak. Bukan ayat 7, pasal 7 bu. Aduh, buta Bible sih Anda ini. Dan lagi di situ coba Anda baca, ya. Itu kemuliaannya, bukan wujud Tuhan yang menjelma menjadi manusia, bukan wujud Tuhan yang turun ke bumi. Coba Anda dengarkan PN saya selanjutnya. Ya, sudah saya tanggapi kok itu di kolom komentar Ibu. Kemuliaannya,
Bagaimana Anda mau katakan bahwa Tuhan yang turun langsung, sementara ya dikatakan di dalam ayat 18 masih di pasal 6 saja di situ dikatakan ya, jangankan bait suci, bait Allah, rumah Allah, sedangkan bumi saja atau langit yang di atas langit saja tidak akan mampu jikalau Allah turun. Nah, bagaimana Ibu mau mengartikan di pasal 7 itu bahwa itu adalah Allah yang turun? Itu kemuliaannya, Bu. Ya, begini saya kasih contoh. Dah 2 kali saya ulangi. Kalau masih gagal paham juga terlanjurlah Ibu ya. Nanti dulu ngatakan Yunsap, Bu. Kita dialog, Bu, ya. Nah, contoh, saya kasih contoh matahari. Matahari nggak perlu harus turun ke bumi untuk menyinari dan memanaskan bumi, nggak perlu. Dia cukup memberikan. Maaf Pak, nggak bisa Bapak samakan dengan analogikan dengan matahari. Matahari itu dia menyinari bumi, itu bukan kemuliaan Pak. Matahari itu dia menyinari bumi karena dia panas Pak, ingat ya. Tetapi jelas mataharinya ada, rasa panasnya terasa Pak sampai ke bumi. Oke. Nah kalau panasnya aja sampai ke bumi tetapi mataharinya nggak ada, itu tidak bisa. Mataharinya nggak ada ya nggak bisa panas Pak, nggak bisa panas, itu loh maksud saya. Jadi kalau ada kemuliaan ya pasti ada oknumnya yang memberi, yang punya kemuliaan itu. Matahari itu dia panas karena kita merasakan panas karena mataharinya ada, oke, karena mataharinya ada, oke. Dan matahari itu dia panas sekali makanya sampai ke bumi, tetapi tidak sama dengan kemuliaan. Kemuliaan itu bisa ada kalau ada oknumnya. Oknum itu yang mulia, yang keren, yang ganteng, yang cantik. Nah itu oknumnya. Masa kegantengannya, kecantikannya yang datang Pak? Kemuliaan api dari langit memakan habis itu biasa Pak, biasa. Elohim turun dalam apa? Kepada bangsa Israel itu di tanah Sinai juga sama seperti itu Pak. Dia datang dalam nyala api yang menderu-deru, dalam suara gemuruh yang besar Pak, dalam nyala api. Sama itu kemuliaan Tuhan itu adalah kemuliaan kekuasaannya. Masa Tuhan mengirimkan kemuliaan, masa emang kemuliaan bisa dipisah dari dirinya Pak? Aduh bagaimana sih Bapak, mana ada kemuliaan bisa pisah dari dirinya? Itu artinya kemuliaan Tuhan adalah dia datang dalam kekuatan, kejayaan dan kuasanya, nggak ngumpet-ngumpet, nggak diem-diem Pak. Itu maksudnya Pak. Artinya kemuliaannya, bukan Tuhannya yang turun. Coba Ibu pahami analogi saya. Matahari nggak perlu harus turun ke bumi loh Bu, hanya untuk menyinari dan memanaskan bumi. Cukup dia kirim cahaya dan panasnya. Artinya begitu juga kalau Ibu katakan bahwa itu Tuhan yang turun, lalu bagaimana dengan 2 Tawarik pasal 6 ayat 18 itu? Bertentangan kan Bu? Padahal di dalam ayat 18 itu dikatakan jangankan meshab ini, bumi saja, langit saja, ataupun langit yang di atas langit saja tidak akan muat jikalau Allah itu turun. Ya. Nah, di saat di Gunung Sinai, Allah memberikan kemuliaannya, menunjukkan kemuliaannya melalui perantara api. Allah berkata melalui kemuliaannya dengan perantara api. Sekarang begini, saya berkata kepada Ibu melalui perantara HP. Apakah HP ini adalah saya, Bu? Coba Ibu cerna dulu dengan menggunakan akal sehat. Pak, jawab saya Pak. Bapak bisakah Bapak datang dengan gaya Bapak yang necis, yang keren gitu tanpa Bapak ngikut? Wah. Itu otak kemana sih Pak? Misalnya gini kan, kemuliaan itu anggaplah baju Bapak yang necis, yang keren gitu kan. Bapak datang dengan kegantengan Bapak gitu kan. Bapak datang dengan kekerenan Bapak gitu loh, yang cool, yang very handsome gitu kan. Bisakah handsome-nya doang yang datang ke Bapak, datang ke kampung kami Pak? Handsome-nya Bapak doang, kegantengan Bapak doang yang datang ke sini tanpa Bapaknya ngikut? Oke, jawab deh Pak. Anda salah kalau kemuliaan itu Anda anggap baju saya, pakaian saya itu salah.
Dari mana otak Anda berpikir bahwa kemuliaan itu adalah baju saya? Kemuliaan itu adalah kehormatan saya. Ya. Ya, salah Anda analogikan kemuliaan saya itu adalah baju saya. Oke, kalau Anda mengasumsikan seperti itu, berarti Anda mendustakan 2 Tawarik pasal 18 tadi, Bu. 2 Tawarik pasal 6 ayat 18 tadi. Berarti Anda mendustakan itu. Anda melanggar ayat itu. Ya, ini yang Anda belum jawab. Ini Anda yang belum jawab. Apakah kontradiksi? Ayo. Sedangkan di dalam ayat 18 dikatakan apa? Apakah harus saya ulangi lagi? Lah, itu kan salah mau bertanya, apakah Tuhan mau datang? Ternyata Tuhan memang mau datang, Pak. Yang datang dengan kemuliaannya itu dengan kekuasaannya, kejayaannya, kehebatannya, kekerenannya, Pak. Emang kemuliaan itu oknum ya, Pak? Mana bisa kemuliaan datang kalau bukan kemuliaan itu oknum? Bagaimana sih, Pak? Aduh, Pak, ini jalan nalar pikirannya kemana sih, Pak? Kemuliaan datang ke rumahmu lah. Kemuliaan itu siapa? Oknum, oke? Apakah dia punya nafas gitu, Pak? Apakah kemuliaan itu hidup? Ya nggak bisa. Kemuliaan itu maksudnya Elohim datang dengan kemuliaannya, dengan kekuatannya, dengan kuasanya, lengkap dengan kewibawanya gitu, Pak. Aduh. Nah, sekarang begini. Kalau kemuliaan itu kamu anggap wujud Tuhan, sekarang saya kasih analogi. Ya, analogi ini sangat simpel dan logis. Saya tanya, apakah matahari untuk menyinari bumi, untuk memanaskan bumi, apakah matahari perlu turun ke bumi? Perlu enggak? Enggak toh. Nah, demikian juga lah penegasan Salomo di dalam ayat 18 ini jelas. Dan pasal 18, pasal 6 ini jelas. Ya, sangat jelas sekali. Sedangkan Ibu mengutip ayat yang di pasal 7. Pasal 7 konteksnya lain lagi. Api turun dari langit, nyanyian syukur judul konteksnya. Api turun dari langit. Apakah Tuhan Anda api? Apakah Anda menyembah api? Lalu apa bedanya Anda dengan para penganut paham pagan yang menuhankan api? Aduh, bukankah Tuhan kalian itu berupa roh yang kalian katakan kalian akui berupa roh? Apakah sekarang Tuhan kalian berupa api? Artinya kemuliaan Allah ini. Nah, itu dia, Pak. Itu dia. Tuhan kami itu roh. Dia tidak terlihat, Pak. Dia tidak terlihat, dia tidak bisa diraba, tidak bisa dilihat, tidak bisa ada wujudnya, Pak. Makanya dia datang dalam kemuliaannya itu. Dia datang dalam nyala api, dia memanifestasikan dirinya dalam nyala api, dia memanifestasikan dirinya dalam tiang awan, tiang api, dalam deru angin yang menderu-deru. Tapi itulah dia, Pak. Dia memanifestasi karena dia tidak bisa dilihat. Jadi dia nampak dalam berbagai wujud. Kadang dia nampak dalam wujud burung merpati, kadang dia nampak dalam wujud api yang menyala-nyala, kadang dia nampak dalam wujud malaikat. Itu loh, Pak. Itu yang disebut kemuliaannya. Deru anginnya itu yang menyala-nyala, itu dia. Tetapi itulah dia, karena Tuhan itu Bapak sendiri bilang dia itu roh, tidak bisa dilihat. Oleh sebab itu dia datang dalam nyala api, dalam apapun yang bisa dilihat dalam kemuliaannya. Itu, Pak, yang datang itu kemuliaannya. Sedangkan Salomo itu hanya bertanya, apakah Tuhan mau datang sedangkan bumi ini tidak muat, engkau begitu besar? Itu hanya pertanyaan dan jawabnya iya dan iya. Dan Salomo mengatakan, oh nggak usah datang deh, lebih baik engkau di sorga sana mengampuni dosa kami. Tetapi jawab Elohim dia di pasal yang ke-7 jelas bahwa bahwa Elohim mengatakan ya, dia datang dan dia memang datang. Oke? Silakan tertawa, Pak. Tertawa. Masa kemuliaan katanya kemuliaan itu oknum, kata Pak Heri. Masa kemuliaan yang datang itu kemuliaannya lah, maksudnya apa? Kemuliaan itu mengikuti oknum, Pak. Oknumnya itu mulia atau tidak?
tidak. Kemuliaan itu dia mengikuti oknum, dia tidak berdiri sendiri. Kemuliaan itu dia mengikuti oknumnya, Pak. Itu kata-kata ini, kalau ini bilang menerangkan ini, itu kata sifat itu kalau nggak salah, kemuliaan itu atau iya mulia, asal kata dari mulia. Kemuliaan itu bukan oknum, mana bisa yang datang cuma kemuliaannya lah. Maksudnya apaan? Kemuliaannya itu maksudnya kejayaan, kekuatan, kehormatan, kehebatan. Yang datang masa cuma kehebatannya? Kehebatan apa ya? Oknumnya datang dong. Oknumnya datang dengan lengkap dengan kemuliaan, dengan kekuatan, kekuasaan, kehebatan, kebesaran. Itu maksudnya kemuliaan. Aduh, Pak. Itu dia ada mataharinya. Itu ada matahari ngawur nih Bapak nih, ada mataharinya. Matahari mah nggak perlu turun ke bumi, mataharinya kan ada, tapi oknumnya kan ada. Itu yang datang itu berserta dengan Tuhannya, masuk ke dalam bait Allah, makanya disembah, diadakan korban kepujian. Masa kemuliaannya yang datang diadakan persembahan korban pujian, masa menyembah korban pujian, menyembah kemuliaan, Pak? Aduh, nih baca lagi. Setelah Salomo mengakhiri doanya, api pun turun dari langit memakan habis korban-korban bakaran dan korban sembelihan itu, dan kemuliaan Tuhan memenuhi rumah itu. Para imam itu tidak dapat memasuki rumah Tuhan itu karena kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Tuhan. Ketika segenap orang Israel melihat api itu turun dan kemuliaan Tuhan meliputi rumah itu, berlututlah mereka di atas lantai dengan muka sampai ke tanah, lalu sujud menyembah dan menyanyikan syukur bagi Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Nah, artinya ada mataharinya. Saya tidak katakan ada Tuhannya. Apa tidak ada Tuhannya? Aduh, ibu kok semakin ngawur. Ada Tuhan, tapi dia nggak mungkin turun ke bumi. Karena jangankan bumi, langit, di atas langit saja nggak muat kalau Tuhan turun. Makanya saya analogikan dengan matahari. Artinya ada mataharinya, ada Tuhannya. Tetapi untuk cukup dia Itu besar, itu hanya pertanyaan dan jawabnya iya dan iya. Dan Salomo mengatakan, oh nggak usah datang deh, lebih baik engkau di sorga sana mengampuni dosa kami. Tetapi jawab Elohim di pasal yang ke-7 jelas bahwa bahwa Elohim mengatakan ya, dia datang dan dia memang datang. Oke? Silakan tertawa, Pak, tertawa. Masa kemuliaan katanya kemuliaan itu oknum, kata Pak Heri. Masa kemuliaan yang datang itu kemuliaannya lah, maksudnya apa? Kemuliaan itu mengikuti oknum, Pak. Oknumnya itu mulia atau tidak? Kemuliaan itu dia mengikuti oknum, dia tidak berdiri sendiri. Kemuliaan itu dia mengikuti oknumnya, Pak. Itu kata-kata ini, kalau ini bilang menerangkan ini, itu kata sifat itu kalau nggak salah, kemuliaan itu atau iya mulia, asal kata dari mulia. Kemuliaan itu bukan oknum, mana bisa yang datang cuma kemuliaannya lah. Maksudnya apaan? Kemuliaannya itu maksudnya kejayaan, kekuatan, kehormatan, kehebatan. Yang datang masa cuma kehebatannya? Kehebatan apa ya? Oknumnya datang dong. Oknumnya datang dengan lengkap dengan kemuliaan, dengan kekuatan, kekuasaan, kehebatan, kebesaran. Itu maksudnya kemuliaan. Aduh, Pak. Itu dia ada mataharinya. Itu ada matahari ngawur nih Bapak nih, ada mataharinya. Matahari mah nggak perlu turun ke bumi, mataharinya kan ada, tapi oknumnya kan ada. Itu yang datang itu berserta dengan Tuhannya, masuk ke dalam bait Allah, makanya disembah, diadakan korban kepujian. Masa kemuliaannya yang datang diadakan persembahan korban pujian, masa menyembah menyembah kemuliaan, Pak? Aduh, nih baca lagi. Setelah Salomo mengakhiri doanya, api pun turun dari langit memakan habis korban-korban bakaran dan korban sembelihan itu, dan kemuliaan Tuhan memenuhi rumah itu. Para imam itu tidak dapat memasuki rumah Tuhan itu karena kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Tuhan. Ketika segenap orang Israel melihat api itu turun dan kemuliaan Tuhan meliputi rumah itu, berlututlah mereka di atas lantai dengan muka sampai ke tanah, lalu sujud menyembah dan menyanyikan syukur bagi Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Nah, arti
artinya ada mataharinya. Saya tidak katakan ada Tuhannya. Apa tidak ada Tuhannya? Aduh, ibu kok semakin ngawur. Ada Tuhan, tapi dia nggak mungkin turun ke bumi. Karena jangankan bumi, langit di atas langit saja nggak muat kalau Tuhan turun. Makanya saya analogikan dengan matahari. Artinya ada mataharinya, ada Tuhannya. Tetapi untuk menyinari bumi, matahari nggak perlu harus turun ke bumi. Cukup dia kirim panasnya, cukup dia sinari dengan sinarnya untuk memberikan cahaya dan panasnya. Nah demikian juga lah Tuhan, nggak perlu dia turun ke bumi, cukup dia beri kemuliaannya. Kemuliaan inilah yang digambarkan berupa api. Itu kata kiasan. Kalau api itu mau ibu artikan secara harfiah bahwa itulah wujud Tuhan, apa bedanya Anda dengan paham pagan yang sedang menyembah api, menuhankan api, Bu? Apakah ibu sudah beralih kepada paham pagan yang menuhankan api? Itu kata kiasan, Bu. Deal ya Pak Heri, itu ada ayat yang selanjutnya dikatakan Tuhan menampakkan diri untuk yang kedua kali. Oke, ini dia. Tuhan Elohim menampakkan diri lagi kepada Salomo untuk yang kedua kali. Itu artinya kemuliaan itu berserta dengan Tuhan. Itu kali pertama dia menampakkan diri kepada Salomo, dan ini adalah kali keduanya. 2 Tawarik 7 ayat 11 sampai 12. Demikianlah Salomo menyelesaikan rumah Tuhan dan istana raja, dan berhasil melaksanakan dalam rumah Tuhan dan dalam istananya segala sesuatu yang timbul dalam hatinya. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Salomo pada malam hari dan berfirman kepadanya, telah ku dengar doamu dan telah ku pilih tempat ini bagiku sebagai rumah persembahan. Dan judul dari Tawarik 7 ayat 2 Tawarik 7 ini, Tuhan menampakkan diri kedua kalinya. Itu loh Pak. Kata siapa Pak? Itu ditulis Tuhan menampakkan diri kedua kalinya kepada Salomo. Sekali lagi, Tuhan menampakkan diri kedua kali kepada Salomo. Itu judulnya Pak. Ini tak posting lagi nih. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Salomo pada malam hari dan berfirman kepadanya, telah ku dengar doamu dan telah ku pilih tempat ini bagiku sebagai rumah persembahan. Analoginya begini, saya cukup diam di rumah saya, kemudian saya menampakkan diri saya melalui aplikasi Zoom atau aplikasi video. Oh, tidak bisa Pak, tidak bisa Bapak analogikan seperti itu, karena jelas Alkitab itu tadi pasal 7 mengatakan Tuhan menampakkan diri kedua kalinya. Itu dia, itu fakta jelas yang tidak bisa diganggu gugat, tidak pakai analogi, karena jelas dikatakan Tuhan menampakkan diri kedua kalinya. Jadi Tuhan datang ke bumi. Dia diam di bait Allah. Dan kalau Bapak mengikuti ceritanya, Allah ada di dalam bait Allah yang dibangun oleh Salomo. Itu mematahkan semua argumen Bapak yang mengatakan Tuhan tidak mau datang ke dalam dunia. Itu mematahkan argumen Bapak bahwa Tuhan akan menjawab doa di atas sana dan tidak perlu datang. Karena kenyataannya yang Bapak pakai untuk argumen Bapak itu hanyalah doa Salomo, hanyalah pertanyaan Salomo, dan hanyalah keinginan Salomo. Tetapi nyatanya bahwa jelas di dalam pasal yang ke-7 2 Tawarik, Tuhan datang ke bait Allah yang dibangun oleh Salomo itu. Oke, case close ya Pak. Terima kasih.